tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua, yang mengerti kami apa adanya, yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam ini. Kami boleh kembali beribadah dan dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dimanapun umat-Mu saat ini berada, berapapun kami yang menyaksikan acara ini, baik langsung ataupun tidak langsung Tuhan, ku percaya kuasa-Mu melawat kami semua. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan bagi kita semua. Juga buat saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Memang tak ada yang sempurna ya. Ada satu sisi kita mengalami berkat kemajuan yang luar biasa di tengah-tengah situasi pandemik Corona COVID-19 ini, di mana kita dianjurkan untuk menjaga jarak, tidak berkumpul ya. Lalu kemurahan Tuhan dengan kecanggihan teknologi, kita bisa beribadah dengan online. Tapi ada juga yang mengeluh, nggak punya pulsa, nggak punya kuota. Memang kita semua harus berkorban, tapi begitu pun kita akan upayakan ke depan akan tetap ada ibadah live streaming, dan di sisi lain akan ada warta jemaat secara manual pakai kertas yang akan dibagi ke jemaat-jemaat yang memang tidak terjangkau oleh siaran ini. Dan saudara bisa mengadakan ibadah di rumah. Mungkin Bapak akan memimpin, ada urutan acara di sana ya. Jadi saya tentunya berharap sekalipun nanti situasi ini akan berhenti, tapi tata ibadah ini akan terus kita lanjutkan ya. Akan terus kita lanjutkan. Puji Tuhan, melalui kesempatan ini, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh sidang jemaat, kami juga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Denny Silayan atas berpulangnya orang tua yang dikasihi kemarin dan sudah dikemumikan hari ini. Juga walau terlambat kepada Bapak Bribka Priston Manurung yang juga ditinggal oleh Bapak yang dicintai beberapa waktu yang lalu di Tiga Dolok. Juga buat Bapak Bribka Ronald Sinaga yang juga ditinggal oleh Bapak yang dikasihi beberapa waktu yang lalu di Indrapura ya. Gereja tidak bisa hadir secara fisik, tapi biarlah doa-doa dan simpati kami bisa sampai kepada keluarga yang ditinggalkan. Puji Tuhan saudara terkasih, malam ini saya mengajak kita membuka kitab kita dalam kitab Petrus ya. Kita melihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13. Bagi saudara yang tidak membuka Alkitab bisa menyaksikan layar di belakang. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 13. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, saudara yang membawa Alkitab bisa membuka kitab saudara dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13. Ya. Ayo sama-sama kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga ya. 2, 3.
Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saya baca ulang. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya itu dibagi dalam beberapa pembagian. Kalimat tanya yang pertama adalah kalimat tanya biasa, yang sama seperti prinsip bahasa Inggris. 5W plus 1H, ya. What, who, when, where, why, ya. Apa, apakah, siapa, di mana, kenapa. Tambah 1 how, bagaimana. Ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa saja, pertanyaan yang paling standar. Ada juga kalimat tanya konfirmasi atau klarifikasi yang membutuhkan jawaban singkat, iya atau tidak. Ada juga kalimat tanya retorika. Kalimat tanya yang identik dengan jawaban yang hampir mirip dengan pertanyaan itu sendiri. Dan ada pertanyaan yang terselubung atau pertanyaan yang tersamar. Ayat yang kita baca tadi mungkin masuk dalam kalimat tanya konfirmasi atau klarifikasi. Sekalipun tentunya pertanyaan ini menyambung lagi. Sebab siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tentunya yang umum jawabannya tidak ada, harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Mestinya kalau seperti pertanyaan klarifikasi tadi, jawabannya adalah tidak ada. Tapi ternyata ayat yang ke-14 disambung, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Harusnya secara standar, secara etika, secara hukum positif, saudara. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Mestinya standarnya, standar hukum positif, hukum moral, jawabannya tidak ada. Tapi fakta di lapangan seringkali ada. Sehingga ada sering pertanyaan, kenapa aku mendapat suami yang memperlakukan aku jahat? Padahal sebagai istri, aku rajin berbuat baik. Kenapa sekarang anak-anakku tidak hormat sama saya? Padahal dulu saya hormat sekali kepada orang tua. Bukankah aku rajin mengikut Tuhan? Tapi kenapa ini yang kualami? Ya. Ayat tadi katakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau normatifnya, normalnya, mestinya tidak ada. Tapi faktanya seringkali ada. Saudara berbuat baik kepada tetangga dan engkau mendapat yang sebaliknya. Saudara menghormati seseorang dan yang engkau dapat adalah sinis, ketus, dan hal-hal yang lain. Saudara terkasih, di dalam mengikut Tuhan, memang seringkali Tuhan itu, Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang kita kasih itu seringkali dianggap aneh oleh orang-orang yang tidak mengenal Dia. Ajarannya dianggap radikal. Kenapa? Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Dia katakan, kalau orang menampar pipimu yang satu, kasih pipimu yang lain. Yesus katakan, kalau seseorang minta pakaianmu, kasih jubahmu. Kalau seorang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil untuknya. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Sepertinya enggak masuk akal. Dan memang itulah ajaran Tuhan kita. Ajaran yang banyak tidak dimengerti oleh orang lain. Saudara terkasih, enggak apa-apa ya.
sementara menyaksikan ini kita saling belajar ya. Ada satu saran yang bagus sekali bahwa ke depan kita mungkin akan lebih interaktif ya. Mungkin dengan kecanggihan Zoom ya saudara terkasih, kita bisa berinteraktif. Mungkin 1-2 hari sebelum siaran live streaming, kita akan share, kita akan bagi kesempatan saudara boleh bertanya tentang hal-hal yang memang sangat relevan dalam situasi sekarang. Tidak sedikit tafsiran-tafsiran. Ada yang berkata sebentar lagi akan kiamat. Ada yang berkata sebentar lagi antikris. Ada yang berkata sebentar lagi pengangkatan. Mungkin saudara dibuat bingung ya. Itu sebabnya nanti akan diberi kesempatan kepada saudara yang mungkin rindu menyampaikan pertanyaan tentang akhir zaman, sehingga kita bisa interaktif, kita tanya jawab dan mungkin saling belajar mengajar ya. Sama-sama kita beri kesempatan. Saudara terkasih, saya mulai dengan satu topik yang sederhana. Apakah itu dosa? Kalau jawaban teologi, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu jawaban standarnya, pelanggaran akan hukum Allah. Indonesia sejak tahun 1981, sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP ini yang berlaku mulai tahun 81 menggantikan dasar hukum untuk para petugas hukum Indonesia tahun 41 nomor 4 ya, produk dari penjajah Belanda ya. Jadi sejak KUHP itu ayat 1 poin keempat dan kelima ada urutannya. Orang tidak serta-merta menjadi tersangka. Polisi tidak bisa memproses seorang kecuali yang mungkin tertangkap tangan langsung ya, tanpa ada yang melaporkan. Dasar pertama untuk petugas hukum untuk melakukan wewenangnya adalah adanya laporan tentang seseorang katakanlah atau sekelompok orang yang diduga berpotensi melakukan sesuatu tindakan pidana. Itu adalah dasar pertama, terlapor. Lalu sesudah ada terlapor, polisi bisa melakukan penyelidikan. Setelah ditemukan bukti awal bahwa si terlapor ini memang berpotensi atau sudah terbukti melakukan tindakan pidana, statusnya meningkat menjadi tersangka. Sesudah tersangka, polisi bisa melakukan penyidikan. Penyidikan ya, di beberapa negara pada waktu seseorang menjadi tersangka sudah bisa ditindak, dalam arti ada yang sudah dipecat, ada dihentikan dari jabatannya, ada yang sudah bisa dicekal. Tapi dia baru tersangka, belum terpidana, belum terdakwa, maaf ya. Kapankah seseorang meningkat statusnya dari tersangka menjadi terdakwa? Pada waktu dia mulai disidang. Begitu dia disidang, sekalipun mungkin belum divonis, dia sudah menjadi terdakwa. Jadi urutannya terlapor, tersangka, terdakwa ya, dan sesudah akhirnya hakim memvonis, dia menjadi terpidana. Ada urutan yang tidak gampang. Makanya kadang-kadang prosesnya lama. Apalagi seandainya dengan mungkin situasi, keahlian, dan koneksivitas saudara, seorang terlapor akhirnya tidak terbukti apa yang dilaporkan dan dia bisa menuntut balik yang melapor, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Jadi untuk menetapkan seseorang dari terlapor, naik ke tersangka, naik terdakwa, dan terpidana, divonis, dihukum saudara, itu butuh proses dan waktu. Tapi ternyata dari hukum Tuhan tidak selalu seperti itu. Coba kita lihat dalam kitab Yakobus ya. Yakobus pasal yang keempat ya. Yakobus pasal yang keempat
Coba kita melihat dalam ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. Coba lihat saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hari-hari ini ada hal-hal yang seringkali aneh ya. Satu waktu kami berkunjung ke Disneyland di California. Lalu sebelum kami masuk ke lokasi, guide sampaikan kepada kami kalimat ini. Bapak Ibu, tolong, jangan anggap ini seperti di Indonesia. Seandainya nanti Bapak Ibu di lokasi Disneyland itu tiba-tiba melihat seorang tua jatuh, jangan tolong. Jangan sentuh dia. Yang terbaik hubungi petugas. Hubungi orang berseragam yang pakai tanda pengenal di sana. Kalau ada petugas kepolisian lebih bagus. Jadi kalau Bapak Ibu melihat seseorang terjatuh walau sudah tua, tolong jangan sentuh dia. Jangan tolong dia. Yang paling aman biarkan dia. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu anak kecil dengan orang tuanya, jangan sok ramah katanya. Jangan kayak seperti di Indonesia, cakep banget ya. Saudara, kalau orang tuanya keberatan, Anda bisa dituntut katanya. Saya tertarik kepada kalimat pertama tadi. Seandainya Bapak Ibu menyaksikan orang jatuh, jangan tolong. Biarkan, hubungi petugas, dan lain sebagainya. Sama seperti yang sering terjadi dalam situasi kecelakaan, akhirnya orang takut menjadi saksi dan membiarkan dan lain sebagainya. Tapi dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 17 tadi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau KUHP tadi, kitab undang-undang hukum acara pidana tadi, untuk menetapkan seorang bersalah dan divonis, itu butuh banyak waktu dan proses. Tapi firman Tuhan berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi menurut Alkitab, berdosa itu bukan hanya karena dia berbuat kesalahan, tapi karena tidak berbuat kebaikan pun itu dosa. Tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Bukan ia akan berdosa atau ia sudah berdosa, ia berdosa. Jadi saudara terkasih, kembali ke dalam firman Tuhan tadi. Kenapa firman Tuhan katakan tadi, jadi siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita disuruh berbuat baik, bukan supaya kita selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara terkasih, hari-hari ini kita bisa berbuat baik. Lewat handphonemu yang membagikan tayangan ini kepada orang-orang lain, engkau sedang berbuat baik. Membagikan tayangan ini supaya orang lain juga tahu dan menyaksikannya, engkau juga sedang berbuat baik. Yang berdoa untuk seseorang yang mungkin tidak tahu engkau sedang berdoa, engkau pun sedang berbuat baik. Ada begitu banyak kesempatan. Tadi saya membagi di grup kita tentang sudut pandang, tentang perspektif. Selalu ada dua perspektif. Perspektif lebah, dia selalu melihat mencari bunga sekalipun di tempat sampah. Dan yang kedua perspektif lalat, sudut pandang lalat, selalu mencari sampah sekalipun di kebun bunga. Lalat selalu mencari sampah, lebah selalu mencari bunga
sekalipun di tempat sampah. Lalat selalu mencari sampah, sekalipun di kebun bunga. Ada orang dalam situasi yang paling buruk pun, dia sudut pandangnya mencari yang baik. Tapi ada orang yang terbaik pun yang dia lihat, dia cari yang tidak baik, yang salah dia cari. Dan pada waktu aku share itu kepada kelompok rekan-rekanku hamba Tuhan, ada yang bilang, ya Pak Pendeta, tapi lebah dan lalat kan punya sayap. Dia bisa terbang kemana saja dia mau. Sementara aku nggak punya sayap. Aku hanya bisa berdoa dan aku tidak tahu apakah doaku sampai atau tidak. Kata rekanku tadi. Lalu ku balas, kalau gitu menurut Bapak, kalau ditanya, Bapak mau jadi yang mana? Jadi lalat, jadi lebah, atau jadi manusia? Kenapa? Karena ada orang yang tetap nggak bersyukur. Tetap nggak bersyukur. Tetap nggak bersyukur. Hari-hari ini hampir semua mengalami kesusahan. Banyak negara memperpanjang karantina ini. Banyak analisa mungkin sampai Agustus, sampai Juli, sampai bulan sekian. Ada yang bilang mungkin sampai akhir tahun. Kita berkata kita pusing, itu pemerintah jauh lebih pusing. Kita hanya memikirkan diri kita, keluarga kita. Pak Presiden memikirkan ratusan juta manusia. Tapi maukah kita memiliki perspektif yang positif? Jangan berhenti berbuat baik, sekalipun dalam situasi yang sedang tidak baik. Jangan berhenti mencari yang positif dari orang-orang yang kau kasihi, sekalipun mata kita melihat yang tidak baik sedang terjadi, sedang dilakukan olehnya. Jangan berhenti untuk mengharap yang terbaik, sekalipun keuanganmu sedang dalam kondisi yang buruk. Bayangi saudara, minyak dunia sekarang harganya sampai minus. Ampun, minyak dunia harganya minus. Dan pada waktu Pertamina diminta untuk menurunkan harga minyak, Dirut Pertamina katakan, daripada kami turun harga minyak, mending kami tutup semua kilang-kilang. Bayangi pusingnya para petinggi-petinggi sekarang. Lalu bagaimana saudara dan saya? Tetaplah berbuat baik. Minimal dalam perspektif kita, dalam mindset kita, dalam tutur kata kita. Milikilah perspektif lebah. Dia mencari bunga sekalipun di tempat sampah. Situasi yang sedang terjadi mungkin bagaikan kubangan sampah, tapi tetap ada hikmahnya. Tahukah kita, lewat cara ibadah seperti ini, ribuan orang bisa menyaksikannya. Mungkin ke depan lebih banyak lagi, saudara. Selalu ada bunga sekalipun di tempat sampah. Tetaplah rajin berbuat baik. Setiap hari katakan, Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan? Tuhan, bagaimana aku bisa berbagi? Minimal berbagi doaku. Minimal berbagi semangatku. Minimal berbagi sukacitaku. Dan biarlah saudara terkasih, tetap semangat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun harus ada, tetaplah berbuat baik. Berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada mitra-mitra, rekan kita, tetangga kita. Minimal doa kita. Sebab apa saudara? Sebab jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan tolong kita semua. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara bisa memilih. Apakah terus mengeluh? Apakah terus khawatir? Atau kita berkata, Tuhan, aku mau naik kelas. Aku berserah padamu Tuhan. Hari ini seluruh dunia menderita. Seluruh dunia sedang menjerit. Tapi biarlah jeritan kita, jeritan berkata, aku berserah padamu Tuhan. Istri-istri yang dikasari oleh suami. Mungkin engkau berkata, Tuhan, bukankah aku rajin berbuat baik kepada suamiku? Tapi kenapa ini balasannya? Tak ada yang salah di sana. Engkau sedang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sebab jika seorang harus menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung, itu adalah kasih karunia. Kata 1 Petrus pasal yang kedua. Jika seorang yang harus menderita penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung, itu adalah kasih karunia. 1 Petrus 2:19. Ayat 20 berkata, dapatkah disebut pujian kalau kamu menderita karena kamu berbuat jahat? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Ayo bernyanyi saudara yang di rumah, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Mungkin engkau berkata, Tuhan, keadaanku buruk, Tuhan, keuanganku buruk, aku kena PHK Tuhan, aku dirumahkan Tuhan, aku di dalam situasi keluarga yang buruk, kata kita. Mari miliki perspektif lebah, mencari bunga di tumpukan sampah sekalipun, mencari hal yang positif dalam situasi terburuk sekalipun. Lewat tayangan ini, aku katakan betapa baiknya hal positif dalam situasi pandemik ini. Injil diberitakan
ke seluruh dunia. Lewat segala situasimu, engkau bisa semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bernyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, dan kita berdoa. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku dimanapun tayangan ini sedang disaksikan, di kota atau di desa, di rumah, di tempat kos, di penginapan, di perjalanan, di rumah sakit, di kantor polisi, dimanapun tayangan ini dilaksanakan, sedang disaksikan, biarlah firman-Mu menggema, tertanam di hati. Di Kalimantan, di Bali, di Sulawesi, di Papua, Pulau Jawa, Sumatera, di negara tetangga, dimanapun tayangan ini, biarlah kami mau tetap berbuat baik. Sebab siapakah yang akan berbuat jahat kepada kami jika kami rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kami harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Tuhan. Beri kami semangat Tuhan dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Biar kami tetap mencari hal-hal yang positif. Kami belajar bersyukur. Kami belajar semakin bersekutu dengan Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu, penggenapan-penggenapan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Kuatkan para istri yang sedang disakiti, para istri yang sedang disia-siakan. Kuatkan juga para pekerja yang sedang dirumahkan. Kuatkan para pekerja Tuhan yang sedang dirumahkan. Kuatkan para pekerja juga yang sedang mengalami pengurangan-pengurangan dalam banyak hal Tuhan. Dan biarlah kami tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Buat pimpinan kami yang kami kasihi, Bapak Presiden Jokowi, berkati dia dengan hikmat yang luar biasa, dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat yang luar biasa. Istri anaknya Engkau lindungi Tuhan. Para menteri kabinet kerja Engkau berkati. Panglima TNI, Kapolri, Kepala Satuan Darat, Laut, Udara Tuhan. Baik juga para Pangdam, Kapolda, Gubernur. Demikian para Kapolres, Dandim, dan Ramil, Wali Kota, Bupati Tuhan. Para camat, lurah, sampai Kepling kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terkhusus buat para petugas medis yang ada di barisan terdepan Tuhan, yang sedang menghadapi para pasien dalam pengawasan Tuhan. Tuhan berkati para medis Tuhan. Berikan mereka stamina, berikan mereka semangat dan hati yang mampu tenang Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan. Berdoa buat umat-Mu yang terpisah satu sama lain, keluarga, suami dan istri. Engkau pagari semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat Bapak Silayan yang sedang berkabung atas dipanggilnya orang tuanya dan telah dikebumikan siang tadi. Biarlah penghiburan dari Tuhan bersama dengan beliau. Terus berkati Tuhanku buat Bapak Johnson Sitorus, buat Kevin Setiawan Ginting, buat Bapak Boy Tambah, buat Sanju Naidu Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tak kami sebut namanya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kekasih-kasih ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, kota kami, bangsa kami, dan juga seluruh gereja Tuhan dimanapun berada. Kita akhiri
ibadah ini kita berdoa mengangkat tangan kita. Pada akhirnya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus Allah bersama kita semua, hari ini sampai Maranatha. Di nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Tetap semangat, dan hari Minggu kita tetap akan ibadah live streaming seperti sekarang ya. Stay at home ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.